Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat masa kini, kembali lagi bersama saya Putri Zidni. Nah, hari ini kita berada di kantor Indigo Space yang dulu katanya namanya DILO atau Digital Innovation. Sekarang kalian kalau penasaran apa itu Indigo Space, kita akan berbincang bersama Bang T. Saifuddin atau selaku dari manajer Indigo Space itu sendiri. Yuk ikutin. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Oke Bang, apa sih Indigo Space itu Bang? Ya, Indigo Space itu sebuah creative camp yang dibuat oleh Telkom bekerjasama dengan MDI untuk mewadahi komunitas digital kreatif yang ada di Indonesia. Jadi kita lokasinya ada 17 kota di seluruh Indonesia. Oh, ini ini lokasinya, ya ini lokasinya. Paling barat kita ada di Banda Aceh. Banda Aceh. Terus kalau misalkan paling jauh di timur kita ada di Makassar gitu. Jadi tugasnya kami itu memfasilitasi komunitas-komunitas digital kreatif seperti startup di lokal, terus untuk bisa kita bawa ke nasional gitu. Wih, luar biasa sekali. Iya. Terus sistem dari Indigo Space ini sendiri tuh gimana sih Bang? Ya, Indigo Space ini adalah bagian dari Indigo Management. Kita kalau misalkan di atasnya Indigo Space ada namanya Indigo Hub. Nah, tugas kami adalah mencari startup yang potensial untuk bisa dibawa ke nasional. Terus kalau misalkan nanti ke nasional akan ditempatkan namanya Indigo Hub. Gitu. Prosesnya adalah nantinya kita kayak datang ke kampus-kampus, datang ke komunitas-komunitas yang nanti punya ide bagus, punya produk digital bagus, terus kita verifikasi dulu. Nantinya kalau misalkan produknya bagus, akan kita rekomendasikan ke nasional. Dari Indigo Management nantinya akan memverifikasi lagi. Kalau misalkan lolos seleksi, nantinya mereka akan dapat funding. Oh gitu. Yes, dapat pendanaan awal. Itu jumlahnya 750 juta. Wow. Ya, maksimal jumlahnya 2M. sangat besar ya. Ya. Tapi itu tentu nggak mudah ya untuk mendapatkan itu ya. Betul Harus sekali. Apa namanya, ada proses gitu Ada ya. proses, benar sekali. Fasilitas seperti apa sih Bang yang diberikan oleh Indigo Space ini untuk startup? Ya, salah satu fasilitas yang diberikan oleh Indigo Space untuk komunitas digital yang ada di daerah ataupun startup yang ada di daerah itu, kita ada launch, ada coworking space, ada juga workshop, ya ada mentoring. Workshopnya itu workshop bisnis, workshop di bidang desain, workshop di bidang programming, workshop bisnis gitu ya. Terus di bidang mentoring, kita mementoring teman-teman yang mulai membuat startup. Dari proses ideation, misalkan mereka punya ide nih, terus mereka kayak setelah ide nih, apa nih tahapan selanjutnya? Nah, kita mementoring itu, gitu, sampai mereka nanti ke tahapan launching produk digitalnya ke market gitu, ke pasar. Nah, untuk Indigo Space ini sudah berapa lama nih Bang berdiri? Ya, kalau misalnya untuk Indigo Space di Banda Aceh, kita ada mulai di tahun 2016. 2016? Yes, kita udah 5 tahun berarti di Banda Aceh. 5 tahun? Ya. Kalau untuk dari seluruh Indonesia sendiri? Itu sekitar tahun 2015. Tahun 2015, ya. Berarti udah lama ya? Tapi Bener. kok baru tahu sekarang nih Putri nih, kayaknya udah kelamaan hidup sampai nggak tahu ada Indigo Space di sini. Iya, jadi memang kita agak gimana ya ketika kita mempromosikan Indigo Space ini, mereka harus kita edukasi dulu tentang startup. Iya, nah, betul. jadi mereka ketika kita bilang ada coworking space, ada launch, ada workshop, mereka kayak bingung. Terus kami ke sana itu hanya untuk belajar workshop atau untuk mendapat fasilitas itu atau apa gitu. Nah, oleh sebab itu kita mengedukasi bahwa teman-teman itu kami hadir di sini untuk mementoring teman-teman dalam membuat startup. Tapi kita nggak mementoring aja, kita ada fasilitas kayak pendanaan yang nantinya kalau misalkan teman-teman lolos ke nasional gitu. Nah, ini berupa apa namanya, meja meeting atau apa ini Bang?
Ya, ini adalah lokasi launch kita. Jadi teman-teman di sini ini launchnya ya. Launchnya. Jadi teman-teman di sini bisa misalkan ada klien di luar bisa konfirmasi ke kita untuk menggunakan launch ini untuk mereka meeting. Ya. Juga bisa diskusi gitu ya. Diskusi dengan teman-teman misalnya diskusi terkait project dan semacamnya gitu. Jadi Indigo Space ini sendiri memang didanai oleh Telkom ya Bang? Betul sekali, didanai oleh Telkom. Kita langsung di bawah Telkom yang tugasnya kita diberi amanah untuk mencari startup-startup yang potensial. Gitu. Itu biasanya berupa yang seperti apa tuh? Yang kriteria-kriteria yang dicari itu berupa seperti apa? Kriteria. Yang pertama itu mereka memberikan solusi kepada masyarakat. Mereka memberikan solusi kepada masyarakat terkait produk yang mereka buat. Jadi yang kita cari itu bukan aplikasi, tapi solusi yang mereka pecahkan dari masalah tersebut dengan berbasis digital. Oh, berbasis digital tetap ya, karena 4.0 kita ya. Yes, oke Bang, kalau misalkan ada sahabat masa kini nih di luar sana yang baru tahu nih ya, baru nonton, oh ternyata ada nih fasilitas seperti ini kayak gitu yang bisa membangkitkan mereka untuk maju gitu. Gimana cara registrasinya? Gitu? Ya, yang pertama teman-teman tentu harus datang ke lokasi Indigo Space Banda Aceh. Lokasinya itu di Jalan Syekh Mudawali nomor 1 Baitur Rahman Banda Aceh. Kalau misalkan masih bingung itu kita deket Degade atau Blang Padang ya. Jadi teman-teman tinggal datang di gedung ITLC. Nanti tinggal datang, masuk konfirmasi ke admin kita bahwa kita ingin join sebagai member dan ingin menggunakan fasilitas di sini. Ntar bakal diarahin sama admin kita untuk mendaftar sebagai member. Oke, berarti registrasinya di sini ya. Dan free sahabat masa kini. Tidak ada bayar sama sekali. Tidak ada bayar sama sekali. Kalian bisa dapat fasilitas ya berupa lounge, ruang meeting ya Bang ya. Terus apa lagi tadi Bang? Ada ruang kelas juga. Mereka bisa akses workshop yang kita laksanakan setiap minggunya. Wah, segampang itu ya sahabat masa kini. Jadi kalian jangan malas kalau kalian tuh punya passion, kembangkan ya Bang ya. Betul. Karena udah segini difasilitasin, kalian bisa dapat uang juga kalau kalian bersungguh-sungguh ya Bang ya. Bener sekali. Itu apalagi kalian jadi pengangguran di rumah guling-guling ya kan Bang ya. Kalau bisa menghasilkan kenapa enggak gitu ya kan Bang. Jadi kalau dulu orang mikirnya anak-anak startup itu hanya di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Surabaya gitu ya, di Bandung gitu ya, di Jogja. Sekarang seluruh masyarakat Indonesia yang ada Indigo Space-nya itu bisa membuat startup dan bisa go nasional. Tuh dengar tuh sahabat masa kini. Ini karena baru-baru booming ya kan Bang drama Korea startup itu. Jadi benar sekali. Itu banyak tuh kawan-kawan aku mau daftar nih jadi startup di Jakarta katanya gitu. Padahal di Aceh sendiri tuh udah ada. Udah ada wadahnya. Nah, jadi kalian tuh coba buka lagi wawasan kalian nih. Di sini di masa kini kalian bisa lihat bahwa ada fasilitas yang bisa memfasilitasi kalian gitu ya Bang. Betul sekali, betul. Oke Bang, kita bisa lihat ke sebelah sini nih Bang. Ini apa nih Bang nih? Ya, ini adalah beberapa lokasi coworking space yang ini lagi digunakan oleh salah satu startup kita namanya Nyuciin. Terus di sebelah sana ini ada coworking space juga yang digunakan oleh beberapa startup kita. Cuman mereka biasanya datangnya habis zuhur biasanya gitu ya. Ataupun mereka datangnya 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Biasanya kalau misalkan untuk ketemu klien ataupun mereka untuk diskusi sama timnya. Gitu. Dan ini biasanya udah di-book, misalkan mereka datang, mereka confirm dulu gitu. Lokasinya penuh nggak? Kalau misalkan nggak penuh, mereka bakal booking gitu untuk beberapa jam. Dan biasanya bisa 1 hari gitu bisa mereka kerja. Untuk saat ini nih Bang, ada berapa ini sih startup yang menggunakan fasilitas Indigo Space ini? Ya, kalau misalkan untuk sampai saat ini dari sejak Indigo Space Banda Aceh hadir di Banda Aceh itu sejak 2016, kita sudah sampai 26 startup. 26 startup. Tapi sebagian besar ya, tantangan startup itu ketika mengembangkan startup adalah yang pertama apa ya? Kan kalau kata quotes orang founder startup di luar sana 99% startup itu bakal gagal gitu. Iya betul. Jadi mereka kegagalannya itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin produknya nggak cukup valid ketika menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Artinya masyarakat nggak menggunakan produk dari mereka. Jadi mereka nggak menjual layanan mereka tersebut gitu. Terus kalau misalkan yang masih aktif itu sekitar masih 6 startup. 6 yang masih aktif yang terafiliasi dengan kita gitu ya, yang data dari kita 6. Jadi 20 sebagai 20 yang 20-nya itu udah vakum ataupun mungkin sudah tutup gitu. Jadi kalaupun tutup mereka kayak ganti ide biasanya, namanya pivot gitu ya. Mereka mengganti kayak, oke, ini solusinya
nggak bisa digunakan oleh masyarakat, artinya mereka menggunakan cari inovasi baru. Inovasi gitu lain, ya? betul sekali. Oke, nah sejauh Indigo Space ini berdiri nih di Aceh, udah ada belum yang kayak abang bilang tadi dapat fasilitas kayak berupa uang tadi yang menang sampai dapat uang gitu? Ya. Terus kalau misalkan untuk yang lolos ke nasional itu kita baru satu. Baru satu? Satu. Dari selama Indigo Space berdiri baru satu? Betul. Masya Allah. Kita potensi anak muda di Aceh itu sekitar 2 jutaan, kayaknya 2 juta ya. Betul. Tapi kita baru lolos satu nih ke nasional. Waduh. Namanya Muslim Life. Muslim Life? Bukan, Muslim Life. Oh, Muslim Life. Ya, Muslim Life. Itu foundernya namanya itu Bang Tri Wahyudi. Beliau itu lolos di batch di tahun 2019. Ya, 2019. Beliau udah ke nasional sekarang. Jadi kantornya kalau misalkan teman-teman udah lolos ke nasional, kantornya nggak di Aceh lagi. Jadi kalau misalkan nih Kak Putri bikin startup, ya, bikin startup, terus lolos nasional nih. Harusnya biasanya kan kantornya di Banda Aceh gitu. Sekarang kantornya harus pindah. Jadi kantornya itu nantinya bisa pilih di Indigo Hub Bandung, Indigo Hub Jakarta, atau Indigo Hub Jogja. Jadi Kak Putri itu bisa pilih lokasinya, mau ngantor di Bandung, di Jakarta, atau di Jogja gitu. Kantornya pindah semua, timnya pindah semua. Memang harus di luar Aceh. Betul, gitu ya? karena diinkubasi, di mentoring sama mentor-mentor berpengalaman dan expert di bidangnya. Waduh, jadi semenjak 2019 belum ada lagi yang jebol ke nasional lagi ya? Iya, kita lagi berusaha. Ini ada kandidat, mungkin mudah-mudahan lolos lah ya. Ada kandidat satu orang yang kita lagi kayak mementoring mereka untuk bisa lolos ke nasional gitu. Oke. Nah ini buat sahabat masak ini juga, kalian generasi muda tuh, ayo dong coba ya. Mana tahu ya Bang ya, mereka nih bisa untuk lolos ke nasional ya kan Bang. Kenapa enggak gitu? Karena sebenarnya banyak nih anak-anak Aceh yang berbakat nih, tapi mereka kayak nggak mau mengasah kemampuan mereka. Setuju. gitu. Kalau misalkan kita lihat dari semua anak-anak muda di Aceh itu sangat berbakat, hanya saja kurangnya kolaborasi. Mereka itu kayak single factor ya, kalau kita bilang itu single factor. Mereka kayak jadi freelance gitu. Jadi ketika kita mempertemukan untuk bisa membuat solusi yang lebih konkret, yang lebih masif ke masyarakat, memberikan solusi yang lebih menyeluruh ke masyarakat, mereka kayak ogah-ogahan gitu. Nah, inilah fungsi si Indigo Space supaya teman-teman yang join di sini bisa berkolaborasi, nantinya ketemu dengan freelance yang di bidang desain, ketemu dengan freelance di bidang programming, ketemu yang jago bisnis. Jadi nantinya lahir ide-ide yang konkret yang berguna untuk masyarakat. Nah, nantinya disitulah akan lahir startup baru. Itu fungsi dari Indigo Space sebenarnya gitu. Nah, untuk muatan space di sini berapa space yang bisa untuk menampung startup? Oke, kalau misalkan untuk kapasitasnya itu paling maksimal itu 15 sampai 20 orang. Tapi kalau misalkan untuk satu startup biasanya itu terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Berarti sekitar 3 sampai 4 startup gitu. Jadi kalau misalkan 3 sampai 4 startup itu udah full di sini lokasinya. Kecuali ada teman-teman mau lesehan gitu ya. Iya, berbaur gitu ya. Betul. Di sini juga diajarkan untuk saling berbaur ya. Maksudnya kayak ini dari mana gitu. Jadi kalau misalnya nanti kayak Kak Putri lagi datang bertamu kita gitu. Misalkan mau coworking, saya mau coworking nih di Indigo Space. Nanti kita kenalin, oh ya Kak silakan. Ini ada startup dari ini gitu ya. Terus kita nanti pertemukan, oh ini ada startup ini juga. Nanti dari startup ini saya perkenalkan, ini Kak Putri, member Indigo Space juga. Jadi mereka juga bisa saling bertukar pikiran gitu Bang ya? Betul sekali. Nggak stuck di situ aja. Jadi kita perkenalkan juga Kak Putri ini jago di bidang copywriting atau digital marketing. Ini startup di bidang programming, mungkin nanti bisa kolaborasi, ada project gitu. Oh bisa gitu ya Bang ya? Bisa berkolaborasi gitu ya? Bisa banget. Itulah tujuannya kita ada open space namanya. Jadi kita nggak ada private space. Kalau private space kan tersekat-sekat gitu ya, kantor memang khusus untuk anak-anak startup bekerja. Tapi kalau misalkan open space, kita terbuka gitu, karena tujuannya untuk kolaborasi sih. Oke, untuk Indigo Space ini sendiri pernah nggak sih ngadain kayak ajakan gitu, misalnya kayak seminar di luar gitu? Pernah? Sering sekali. Kita ada namanya, kalau dulu namanya di Logos to Campus. Tapi kalau misalnya sekarang itu kita ada program, kita ada program sendiri. Kita bikin campaign namanya Kampus Startup Week.
kampus startup. Ya itu karena kan di Indigo Space itu membuat campaign tersendiri untuk mempromosikan lokasinya gitu. Kalau misalkan Banda Aceh, kita mempromosikan program kampus Startup Week. Nah, kenapa kampus Startup Week? Karena kita ingin anak-anak muda yang lagi kuliah, nggak hanya kuliah, tapi membangun bisnis berbasis digital. Tuh, nantinya program dari kampus week tersebut kita datang ke kampus, kita nge-training, kita mentoring mereka bagaimana sih membuat startup yang memang jalan gitu, sampai mereka dari proses misalkan dari ideation, mereka punya ide tentang startup, sampai mereka membuat produk, terus sampai launching gitu. Oke, sejauh ini Bang respon dari anak-anak millennials yang mau berkembang itu gimana terhadap Indigo Space? Responnya itu sangat positif gitu. Kalau misalkan kita lihat sangat positif. Kalau misalkan pas kita datang ke lokasi kayak seperti kampus gitu ya atau komunitas, mereka kayak ya sangat beruntung ada Indigo Space gitu. Hanya saja mungkin mereka ketika untuk bertemu satu sama lain mungkin lebih sering di kafe. Dan faktor yang lain itu karena kan kapasitasnya cuma bisa 15 orang kan, mungkin pas mereka datang, oh penuh nih gitu. Iya, gitu jadi sih. mereka cari tempat sendiri gitu ya. Oke, gitu sih. Bang, kita kasih nih sedikit kalimat ajakan nih buat para millennials nih kira-kira yang mereka punya passion gitu kan, atau mereka nggak tahu nih gimana caranya mau mengembangkan passion mereka buat join nih ke Indigo Space. Silakan Bang. Iya, oke teman-teman. Yuk, kalau misalkan teman-teman punya ide startup, silakan datang ke Indigo Space Banda Aceh, atau misalnya untuk mau tahu informasi lebih lanjut, silakan lihat di IG kita @indigospace.bandaaceh. Jadi di situ nantinya informasi lengkap banget terkait program-program dari kita. Dan nantinya teman-teman itu akan diberikan mentoring, workshop, dan berbagai hal terkait bagaimana membuat startup. Dan kita juga mau mentoring, kita bakal rekomendasiin teman-teman kalau misalkan ada produk bagus, kita bakal rekomendasiin ke nasional dan bakal dapat funding juga. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Funding, pendanaan awal ketika memulai startup gitu. Betul. Nah, nih buat sahabat masa kini juga udah kayak gitu kalian dikasih fasilitas, jangan lagi malas ya Bang ya. Ini kebiasaan anak-anak zaman sekarang nih ya. Udah tahu punya potensi, punya bakat, tapi aduh kayaknya malas kali nih. Generasi sandwich katanya. Iya, betul. Ini pandemi nih lah, mau jadi apa kita nih, masa kita bergerak kiri udah terhalang nih karena pandemi nih, nggak bisa nih. Bisa, semuanya bisa asalkan berusaha. Betul ya Bang ya. Jadi kalau kalian punya passion, langsung cari tahu gimana caranya ya, karena banyak sekali kayak fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kalian gitu. Jadi jangan malas. Oke Bang, kita berakhir nih perbincangan kita sampai di sini aja. Ya, kita terima kasih banyak udah datang. Ini iya sama-sama. Abang juga makasih banyak udah bisa meluangkan waktunya nih sama kita nih sahabat masa kini juga. Oke, siap. Ya, kasih informasi nih sama Abang T. Saifuddin ya, selaku manajer langsung dari Indigo Space nih. Nah sahabat masa kini, jangan kemana-mana, nantikan Masa Kini Talks kita selanjutnya hanya di masakini.co. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.